Sepanjang tahun 2020, hampir semua sektor perekonomian Indonesia terkontraksi akibat virus corona. Alhasil sesuai ekspektasi, ekonomi Indonesia terjun bebas, tergilas kebijakan pembatasan aktivitas. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun lalu minus 0,42% secara kuartalan, atau turun 2,19% secara tahunan. Sementara secara keseluruhan, tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif 2,07%, atau kinerja ekonomi terburuk sejak krisis moneter 1998. Sektor pendorong utama perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi hingga ekspor rontok, mendorong ekonomi tanah air terjunam ke zona negatif. Hanya konsumsi pemerintah satu-satunya komponen yang tumbuh. Naiknya realisasi belanja pemerintah pusat yang kalau kita telisik lebih dalam lagi ada dua komponen yang kenaikannya sangat tinggi. Yang pertama adalah pertumbuhan belanja bantuan sosial sebesar 82,43% yang memang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, dan satu lagi adalah adanya kenaikan belanja barang dan jasa. Di tengah torehan ekonomi yang berdarah ini, pemerintah masih optimistis segera keluar dari jurang resesi, alias tak lagi mencetak kontraksi ekonomi lewat intervensi pemerintah, yaitu lewat strategi mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah, percepatan vaksinasi untuk mendorong kepercayaan masyarakat, dan pembatasan kegiatan skala mikro untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, pada tahun lalu, realisasi program penanganan COVID-19 dan penanganan ekonomi mencapai Rp579,8 triliun atau 94,6% dari APBN 2020 diyakini memberi taji Ibu Pertiwi. Nah, kita melihat bahwa sinyal positif pemulihan ekonomi sudah terlihat di triwulan keempat, di mana tentu yang angka Q2Q-nya ini sudah ada sedikit peningkatan kembali, yaitu dari minus 5,2 ke 3,49, dan secara spasial beberapa daerah telah mengalami perbaikan seperti wilayah Sulawesi, wilayah Maluku dan Papua. Ini menunjukkan bahwa perbaikan ekspor seiring dengan kenaikan harga komoditas global, sehingga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara Q2Q itu ada perbaikan terlihat, jadi secara year on year itu juga kita lihat masih ada perbaikan. Artinya negatifnya itu semakin lama semakin berkurang. Artinya kita tidak terpuruk untuk jadi terlihat bahwa arahnya itu sudah ada geliat pemulihan, walaupun pemulihan itu belum berhasil sampai ke positif. Ya, sekarang itu kesehatan adalah nomor satu. Jadi bagaimana kegiatan aktivitas ekonomi bisa berjalan, menciptakan confidence di masyarakat itu adalah melalui penciptaan herd immunity. Dan penanganan kesehatan dari sisi vaksin untuk herd immunity, kemudian juga penanganan dari sisi kapasitas kesehatan. Pemerintah diminta benar-benar mengutamakan penanganan kesehatan untuk menghentikan kontraksi ekonomi. Bahkan jika perlu, ekonom senior Faisal Basri mengusulkan skema lockdown atau penguncian daerah untuk waktu tertentu. Lantaran hingga kini Indonesia bahkan belum melewati gelombang pertama COVID-19. Penanganan paling ampuh adalah lockdown. Ya. Jadi Iran itu sudah masuk gelombang ketiga. Nah, waktu gelombang ketiga mereka sudah nyerah. Jadi pada pertengahan November mereka lockdown di 100 kota. Ya. Sekarang hasilnya nyata. Angka kematian yang biasanya mendekati 400, sekitar 400, sekarang di bawah 100 saja. Dan orang yang dirawat, yang masih active cases itu sekarang sudah lebih rendah dari Indonesia, walaupun kasus Iran lebih tinggi dari Indonesia. Nah, Indonesia kemampuannya cuma gonta-ganti istilah gitu, tapi substansinya sama saja. Berbagai lembaga internasional telah meramalkan pemulihan ekonomi Indonesia segera terjadi, di mana Ibu Pertiwi bisa mengakhiri tahun ini dengan pertumbuhan ekonomi di level 4%. Namun itu tergantung efektivitas kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang saat ini masih ditunggu oleh semua pihak. Tim Liputan CNBC Indonesia.